Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih ya, yaitu tentang jenis-jenis minuman haram. Oke, mari langsung kita bahas ya pertemuan kali ini, yaitu tentang jenis-jenis minuman haram. Sebelumnya sudah kita bahas apa itu minuman haram, dasar hukumnya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yaitu minuman halal ya, sudah kita bahas semuanya dari arti, hukum, jenis, membiasakan bahkan sampai hikmahnya. Sekarang kita membahas masalah jenis-jenis minuman haram. Oke. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mandorotnya lebih besar dari manfaatnya. Jadi karena bahayanya itu lebih besar dari manfaatnya, maka diharamkan untuk diminum oleh umat Islam atau disebut minuman haram. Jenis-jenis minuman haram itu ada 8 ya. Nah, jenisnya ada 8, yaitu yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, minuman yang diminum dalam bejana emas, minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, dan minuman yang tercampur dengan efek psikotropika. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis minuman haram ini. Oke, yang pertama adalah minuman yang berasal dari darah. Darah adalah salah satu makanan atau minuman yang diharamkan untuk diminum. Seperti halnya beberapa orang yang gemar minum darah binatang seperti ular ya dan sebagainya dengan alasan kesehatan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, ini yang namanya darah sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 3 itu darah itu haram, maka bentuk apapun, alasan apapun ya, untuk menyembuhkan penyakit bahkan darurat itu tetap haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 145 yang berbunyi, Qul la ajidu fi ma ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih famanitturra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati. Nah, daging hewan yang mati ini sudah jelas, bangkai adalah haram. Darah yang mengalir ini juga haram. Daging babi, karena semua itu adalah kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, itu juga sama ya. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, semua yang disebutkan tadi adalah haram kecuali ya dalam batas-batas tertentu. Misalkan untuk mengobati penyakit, dan itu hanya digunakan untuk itu saja, bukan untuk terus selamanya. Nah, setelah penyakitnya sembuh, maka harus dihentikan untuk minum itu. Yang kedua, minuman keras atau khamar ya. Dalam jenis ini yaitu minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam. Dan segala minuman ini yang memabukkan ya, intinya minuman keras atau khamar ini yang dimaksud adalah yang mengandung alkohol dan memabukkan. Ini
intinya ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah disebut khamr atau minuman keras, dan setiap yang memabukkan ini adalah haram hukumnya untuk diminum. Ini sudah jelas ya. Jadi setiap yang memabukkan itu disebut khamr dan haram hukumnya. Minuman yang selanjutnya yaitu minuman yang dilarang dalam jenis ketiga, ya ini adalah meminum minuman yang diletakkan di dalam bejana emas. Kenapa ini dilarang dan diharamkan? Karena salah satu bentuk hal yang berlebih-lebihan dan termasuk perilaku orang kafir. Jadi minum dalam bejana emas ya, ini termasuk berlebih-lebihan dan termasuk perilaku orang kafir, sehingga Allah tidak menyukai hal-hal tersebut. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih ya. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah bersabda, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Jangan minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak juga. Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Sedangkan buat kamu orang Islam adalah untuk kamu ketika di akhirat nanti. Itu sudah jelas ya bahwa minum dengan bejana emas itu tidak boleh, dilarang oleh agama Islam karena berlebih-lebihan dan termasuk perilaku orang kafir. Minuman jenis keempat yaitu minuman yang membahayakan diri. Minuman yang membahayakan diri adalah minuman yang dicampur dengan racun atau zat yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Ini tidak boleh diminum ya. Misalkan ya, seseorang minum racun dan mencoba menyakiti dirinya sendiri atau melakukan usaha untuk bunuh diri, ini tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diroro. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini sudah jelas. Jadi minum minuman yang mengandung racun ini tidak boleh ya. Jenis yang kelima yaitu minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Nah ini ya, minuman yang diperoleh dengan cara mencuri atau menipu, atau minuman dibeli dengan harta yang tidak halal seperti halnya korupsi, riba dan sebagainya adalah haram diminum. Meskipun minumannya asalnya adalah halal, tapi karena dengan caranya tidak halal maka menjadi haram. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
Jadi ya, minuman ini kalau diambil dari orang lain tanpa izin atau diperoleh dengan cara yang tidak halal menjadi haram. Minuman jenis ke-6 yaitu minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Kalau minum kok ada zat yang diharamkan seperti darah, air liur, anjing dan sebagainya, misalkan racun dan sebagainya. Pokoknya yang dicampur dengan zat yang diharamkan, maka otomatis minuman itu menjadi haram. Minuman air misalkan kok dicampur alkohol ya jadi haram, karena alkohol itu haram. Yang ketujuh yaitu minuman yang tercampur dengan najis. Ya, najis adalah kotoran atau kotoran, dan minuman yang mengandung najis adalah haram hukumnya ya. Di najis itu kotoran ya, baik kotoran hewan maupun kotoran apapun ya. Kalau itu benda-benda najis kok dicampur dengan minuman maka haram diminum. Semua hal yang najis ya haram diminum seperti darah, bangkai, namun segala yang haram belum tentu najis. Misalkan ganja ya, ganja itu tidak najis tapi haram karena bisa memabukkan atau menjadikan candu, maka ini menjadi tetap haram ya. Misalkan minuman kok dicampur ganja. Yang kedelapan adalah minuman yang dengan efek psikotropika. Nah, ini ya termasuk ganja tadi ya dan obat-obat terlarang ya. Minuman dengan zat psikotropika ini adalah minuman yang dicampur dengan obat bius atau yang lainnya atau ganja dan sebagainya. Karena ini kok hukumnya menjadi haram itu karena dapat menghilangkan akal atau pikiran ya, atau kesadaran ya. Dengan meminum seperti ini efeknya sama dengan minuman keras yang menyebabkan mabuk ya. Nah, ini yang menyebabkan mabuk ini minuman seperti ini menjadi haram ya. Minuman yang dicampur dengan seperti zat-zat terlarang atau narkoba ini ya, sama dengan minuman keras. Oke, pada dasarnya ya, secara garis besar minuman yang diharamkan itu berasal dari 3 hal ya. Yang pertama berupa hewani, berasal dari hewan seperti darah sapi, darah intinya ya, darah kebo dan sebagainya. Bahkan darah untuk obat seperti darah ular, darah anjing dan lain-lainnya itu adalah haram. Yang kedua yang berasal dari nabati atau tumbuhan seperti tuak ya, dari buah aren ya, candu, morfin, bertuak dari bahan ubi, anggur ya, yang telah bertuak dan sebagainya. Pokoknya ya dari tumbuh-tumbuhan kok bisa menghasilkan minuman tapi yang memabukkan, itu menjadi haram. Yang ketiga yang berasal dari perut bumi, yaitu haram diminum seperti solar, bensin, spiritus dan lain-lain yang membahayakan, ini juga diharamkan. Nah, jadi jenis-jenis minuman itu ada 8 tadi, yang bisa ketika dirangkum secara garis besar itu ada 3 ya. Demikian pertemuan pada kali ini ya, tentang jenis-jenis minuman. Bisa ditambah referensi yang lain, bisa membuka kitab-kitab yang lain tentang ilmu fikih ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.